Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Ketika kalian nonton video ini, di video kali ini saya ada di dealer MP Motor Basra ya. Ini di halaman belakang, dan ini halaman belakangnya keren loh. Ada taman-tamannya seperti ini. Dan kayaknya di Malang semua dealer ya, baru dealer ini saja sih yang pakai konsep halaman belakangnya seperti taman seperti ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas komparasi 3 motor Matic Honda kelas 160 cc ya. Ya, sesuai tampilan aja deh, yaitu Honda Dewi 160, PCX 160, dan Vario 160. Oh my God. Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my God. Is that bullshit? I think Nah, ini adalah 3 motor Matic kelas 160 cc-nya Honda ya. Dimana ini saya pakai warna merah semua karena biar lebih keren sih dan lebih enak gitu loh kalau dibandingkan. Cuman kalau yang PCX ini karena adanya warna merah glossy ya udah nggak apa-apa ya, biar jadi pembeda sedikit, tapi warnanya merah semua kok. Oke, di sini saya akan bandingkan secara desain dan spesifikasi ya, nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu detail juga. Apa-apa saja sih perbedaannya, dan kalau dibandingkan langsung seperti ini kan lebih enak ya. Jadi lebih bisa membandingkan secara langsung, secara desain dan lain-lain. Oke, saya akan bahas untuk tipe yang saya bahas ini ya. Ini yang ADV 160, dia pakai warna merah Dove, yang ini tipe tertinggi atau tipe ABS. Nah, untuk PCX 160 dan Vario 160 ini, dia varian CBS ya, atau varian terendah. Jadi kalau PCX ini sebagai informasi, kalau yang ABS itu warnanya merah Dove, kalau yang CBS warnanya merah glossy seperti ini. Kalau untuk Vario 160, untuk warna merah itu hanya ada di tipe CBS saja. Di atasnya itu nggak ada, adanya warna putih kalau nggak salah. Jadi penggantinya warna merah di tipe ABS itu adalah warna putih. Oh ya, by the way, maaf ya kalau misalkan nanti suaranya agak berisik, suara bengkel, karena di sini juga ada aktivitas bengkel sih, terutama di lantai 2-nya. Oke, saya bahas dulu dari segi desain ya. Pertama, dari ADW 160 ini desainnya memang terlihat kaku, tapi kakunya itu membuat kesan maco atau gagah gitu loh ya di motor ini. Kemudian untuk PCX, ini dia lebih dinamis, lebih elegan gitu sih, lebih mewah kesannya. Ya meskipun harganya masih lebih mahal ADW 160, tapi dari segi desain kelihatan lebih mewah PCX. Kemudian untuk Vario ini yang versi sportinya, jadi yang benar-benar versi apa ya? Ya versi sportinya. Bingung sih mau apa. Ya intinya ini sporty, ini lebih ke luxury atau kemewahan. Ini baru yang tipe adventure-nya. Lalu kita lihat mumpung di depan ini ya, kita lihat dari bagian lampunya. Dari fitur semuanya sama ya. Dia sudah full LED. Jadi dari lampu DRL, lampu depan, lampu jauh, dan sein-nya sudah LED. Tapi secara bentuk kalian nilai sendiri deh. Nah, ini untuk ADV 160 ya. Dia lebih gahar gitu, lebih marah gitu ya kesannya. Kalau PCX ini lebih elegan seperti ini. Kalau yang Vario, dia juga lebih gahar sih, hampir mirip seperti ADV 160, tapi ini lebih sporty dan hampir mirip juga seperti lampunya CBR 250RR ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian windshield ya, untuk ADW 160 ini dia lebar dan tinggi. Dan ini bisa disetting ya naik turunnya. Kalau yang PCX ini, kalau menurut saya ya, dia kesannya lebih rendah sih. Jadi untuk saya pribadi ini sebenarnya kurang tinggi sedikit. Dan warnanya dia pakai smoke, kalau ini kan warna bening. Sedangkan untuk Vario 160 karena dia temanya sport, jadi nggak ada windshieldnya. Ya ada sih, seperti mirip PCX di sini, tapi dia dengan dimensi yang jauh lebih kecil. Dan warnanya ini hitam ya, bukan smoke.
Kemudian untuk peletakan plat nomor ya seperti ini, bisa kalian lihat. Untuk Vario 160 seperti ini, PCX di sini, dan untuk ADV ada di sini. Lalu untuk bagian spakbor kita lihat, ya kembali lagi seperti temanya sih. ADV sedikit lebih kaku, yang PCX dia lebih dinamis, sedangkan untuk Vario 160 dia lebih sporty. Dan bagi kalian yang baru sadar ya, kenapa kok ini ada plat nomornya sedangkan yang lain ini masih plastikan dan gak ada plat nomornya. Karena yang ini kepunyaan salah satu koordinator sales, yaitu Mas Iqbal ya. Ya teman saya sendiri sih. Jadi kebetulan warnanya merah, jadi sekalian deh Mas, taruh di sini. Nah seperti ini ya. Kemudian untuk bodi sampingnya kita lihat. Nah kan ADV 160 itu dia garisnya lebih kaku-kaku gitu sih. Nah PCX seperti ini. Tuh, garisnya halus banget. Nah untuk yang Vario 160, dia bisa dibilang kakunya mirip dengan ADV, cuman ini lebih lancip, lebih apa ya, lebih sporty kembali lagi. Seperti ini. Dan untuk bodi samping, kita lihat, nah untuk Vario 160 seperti ini, dia semakin ke belakang semakin meruncing ya. Lalu bagian spakbornya juga khas banget seperti motorsport, seperti CBR atau CB150R ya. Oh bukan CB150R sih, itu beda. Lebih ke CBR 150. Jadi sporty banget. Untuk PCX, nah seperti ini ya. Dia garisnya mengikuti yang depan. Jadi dia dinamis, nggak banyak tekukan-tekukan yang aneh-aneh. Jadi menambah kesan mewah itu. Lalu untuk ADV 160, dia emang garisnya nggak sekaku atau sebanyak yang depan ya. Tapi dia lebih lebar aja sih secara bidang ya dibandingkan dengan Vario 160. Lalu untuk bagian behel atau hand grip atau pegangan tangan di sini ya. Untuk ADV 160 dia pakai model terpisah seperti ini. Jadi emang kesannya lebih apa ya, lebih keren aja sih ketimbang model nyambung. Dan untuk bagian belakangnya kalau kita lihat dia lebih buntung ya kesannya. Karena ya kembali lagi motor adventure, biasanya itu motor adventure dengan bodi yang seperti ini dia lebih cocok dipasangkan lagi untuk bagian top box. Dan untuk bagian spakbornya di ADV 160 dia hampir mirip seperti Vario 160 ya. Tapi dia di bagian sambungannya itu dia lebih pendek yang ini. Nah itu. Untuk bentuk spakbornya juga mirip dengan Vario, cuman ini lebih mengotak-ngotak gitu ya, lebih kaku gitu. Kalau Vario kan seperti ini. Nah ini untuk Vario ya. Untuk PCX seperti ini untuk spakbornya, dia nggak ada sambungan seperti penyangga besi gitu, tapi langsung bodi ya. Dan untuk behel tadi, untuk PCX 160 modelnya seperti ini, dia menyambung dan bidangnya ini lebar banget ya yang belakang ini. Dan ini ada covernya, nggak tahu sih ini belum pernah bongkar dan ini untuk apa? Atau mungkin ini untuk membongkar si behelnya sendiri ya. Coba deh kalau kalian pernah bongkar atau yang punya PCX 160 bisa komen di bawah. Nah untuk yang Vario 160 seperti ini, dia modelnya menyambung, tapi secara apa ya? Secara warna itu sama dengan ADV 160 ya. Jadi nggak sewarna dengan bodinya. Seperti ini. Lalu kita ke bagian kaki-kaki. Oke. Nah untuk bagian kaki-kaki seperti ini ya. Dari suspensi depan mereka sama-sama pakai teleskopik biasa. Lalu untuk bagian ban, untuk Vario dan PCX dia pakai model on-road ya. Bahkan dari bentuk motif bannya pun sama. Kalau yang ADV dia lebih ke dual purpose. Jadi menyesuaikan dengan temanya yaitu adventure. Nah ban yang digunakan dalam ukurannya, yang depan kepunyaan Vario itu 100/80 ring 14, PCX 110/70 ring 14, kalau ADV 110/80 ring 14. Nah untuk yang ban belakang
seperti ini ya. Ini contoh aja deh kepunyaan Vario. Itu dia pakai ukuran 120/70 ring 14. Untuk PCX dia pakai ukuran 130/70 ring 13. Sedangkan untuk ADV 160 dia pakai ukuran 130/70 ring 13. Jadi sama dengan PCX ya untuk ukuran dan lebar velgnya. Kemudian untuk bagian suspensi depan tadi sudah dibahas. Dia pakai teleskopik. Untuk suspensi belakangnya, nah untuk yang ADV 160 ini dia pakai model ganda, dilengkapi dengan tabung tambahan. Jadi secara estetika ini lebih keren ya. Dan untuk karakternya juga lebih nyaman. Nah untuk PCX seperti ini, dia juga model ganda namun tidak ada tabung tambahannya ya, seperti ini. Dan untuk Vario modelnya tunggal seperti ini. Dan sama halnya dengan PCX ya, dia tidak dilengkapi dengan tabung tambahan. Dan untuk penyetelan suspensinya mereka fix, nggak ada penyetelan beban, kompresi maupun ayunannya. Kemudian untuk bagian pengereman ya, kita lihat. Nah untuk rem depan mereka sudah pakai cakram. Untuk modelnya beda-beda ya. Yang Vario dan PCX dia model lingkaran gitu, lurus. Kalau yang ADV dia ada gelombangnya. Nah seperti itu. Kemudian untuk remnya ini dia pakai kaliper banyak sih masing-masing ya. Kalau yang Vario ini kebetulan yang tipe CBS dia pakai 1 piston. PCX ini dia kalau nggak salah ini 2 atau 3 piston ya. Karena dia ada 2 selang rem. Jadi 2 selang rem itu yang satu untuk murni rem depan, yang satu untuk tambahan fitur CBS-nya. Nah, yang ADV 160 ini yang tipe ABS. Jadi dia pakai kaliper 2 piston. Nah, itu ada sensor ABS-nya ya. Lalu untuk rem belakang. Nah, untuk Vario 160 ini kan kebetulan tipe CBS. Jadi dia rem belakangnya masih pakai tromol atau drum. Kalau yang tipe ABS dia sudah pakai cakram. Jadi secara tampilan sebenarnya lebih padat dan lebih keren yang ABS ya. Cuman ya ini supaya lebih murah lagi sih. Karena Vario 160 ini juga sekarang harganya lumayan. Lalu untuk PCX dan ADV. Nah ini ya, dia cakram, diapit kaliper 1 piston. Begitu juga dengan ADV 160-nya. Oke, sekarang kita bahas untuk mesinnya ya. Untuk mesin secara fisik kita lihat dari sini aja deh. Dari ADV 160. Nah, itu kan. Kemudian PCX 160 dan Vario 160 secara bentuk sama persis, nggak ada bedanya. Cuman membedakan warnanya tadi ya. Kalau Vario sama PCX ini kan dia full hitam. Sedangkan untuk ADV dia ada aksen silvernya gitu. Cuman sayang ya untuk PCX ini dia nggak ada aksen silvernya seperti ADV. Kalau misalkan ada, ini jauh lebih mewah sih menurut saya. Dan untuk spesifikasi kapasitas ketiga motor ini sama 156,9 cc. Kemudian diameter kali langkah dia 60 kali 55,5 mm. Rasio kompresi juga sama 12:1. Nah, untuk tenaga di PCX sama ADV ini sama, yaitu 16 PS di 8.500 rpm. Sedangkan untuk Vario 160 dia 15,4 PS di 8.500 rpm. Untuk torsi ADV dan PCX sama 14,7 Nm di 6.500 rpm. Sedangkan untuk Vario 13,8 Nm di 7.000 rpm. Untuk kapasitas oli ya, di ADV 160 dia paling kecil 0,75 liter. Untuk PCX dan Vario 160 itu sama 0,8 liter. Dan teknologi yang dipakai sama ya, 4 katup dengan ESP Plus. Nah ini ya, ada tulisannya ESP Plus. Untuk sistem pendinginan dia pakai cairan, makanya dia di sana ada radiatornya ya untuk sebelah kanannya. Nah ini radiatornya.
Untuk transmisinya otomatis ya, karena ini motor matic sih semuanya, jadi otomatis. Lalu kita bandingkan secara dimensi. Oke, secara dimensi kita akan bandingkan dari panjangnya dulu ya. Untuk ADV dia 1950 mm, PCX 1936 mm, Vario 1929 mm. Untuk lebar ADV 763 mm, PCX 742 mm, Vario 679 mm. Kemudian untuk tingginya di ADV itu 1196 mm, PCX 1108 mm, Vario 1088 mm. Untuk jarak sumbu roda ya, saya akan bandingkan yang paling pendek dulu deh. Yang paling pendek itu adalah Vario dengan 1277 mm. Kemudian yang kedua adalah PCX dengan 1313 mm. Dan yang terpanjang adalah ADV 1324 mm. Untuk jarak terendah ke tanah, yang paling rendah adalah PCX yaitu 135 mm. Yang kedua Vario 140 mm. Yang tertinggi adalah ADV 165 mm. Kemudian untuk tinggi jok yang paling rendah itu adalah PCX dengan 764 mm. Yang terendah kedua adalah Vario dengan 778 mm. Dan yang tertinggi adalah ADV dengan 780 mm. Untuk berat kosong, yang paling ringan jelas sih ini Vario dengan berat 115 kg untuk tipe CBS dan 117 kg untuk ABS. Nah, yang kedua adalah PCX dengan 131 kg untuk CBS dan 132 kg untuk ABS. Yang paling berat adalah DV dengan 133 kg. Kemudian untuk kapasitas tangki bahan bakar ya, sebelum saya sebutkan untuk kapasitasnya, saya akan perlihatkan pada kalian penempatan tangki bahan bakarnya di mana sih. Untuk Vario, dia seperti motor matic pada umumnya, dia ada di bawah jok, yang mana dia berbagi ruang dengan bagasi ya. Nah, seperti ini. Dengan kapasitas 5,5 liter. Ya, normal lah ya, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Sedangkan untuk PCX dan ADV, dia berada di depan. Seperti ini ya. Karena mereka punya basis yang sama, jadi ya penempatannya juga sama. Kapasitasnya pun juga sama, 8,1 liter. Lalu kita lihat untuk bagian desain pijakan kaki ya. Dari ADV dulu deh. Untuk ADV dia modelnya seperti ini. Untuk bagian pengendara dia ada dua posisi ya, posisi menekuk dan selonjor. Dan untuk bagian penumpangnya seperti ini. Dia tidak ada karetnya ya, modelnya bergerigi. Bukan bergerigi sih, tapi ada detail timbul trapesium gitu ya. Sedangkan untuk PCX, untuk bagian pengendara itu sama, ada posisi menekuk dan selonjor. Cuman kalau saya lihat dari posisi selonjornya ya, bidangnya dia lebih sempit ketimbang ADV. Kalau ADV kan cukup lega dia. Tuh. Lalu untuk bagian pijakan kaki penumpang, ini yang paling juara sih. Karena dia modelnya seperti ini, ada karetnya. Ini bukan karet sih sebenarnya, lebih ke plastik ya. Cuman karena warnanya hitam jadi kelihatannya ada karetnya. Tapi yang saya suka dimensinya itu cukup lebar gitu loh. Jadi nyaman untuk dipijaki, untuk alas kaki apapun. Dan ketika saya menutup seperti ini ya, tuh dia tuh jadi menyatu dengan desain bodinya gitu loh. Kalau ADV ini kan beda ya. Tuh, ADV itu masih kelihatan banget kalau itu ada pijakan kakinya. Kalau PC kan benar-benar gak kelihatan. Tuh. Kemudian untuk Vario 160, nah dia modelnya seperti ini ya. Dia hanya ada model menekuk, tapi kelebihannya karena di bagian sini tidak ada punuknya, jadi dia lebih datar dan lebih mudah untuk menaruh barang bawaan. Dan untuk pijakan penumpang seperti ini, dia mirip seperti ADV, cuman dengan dimensi yang lebih kecil. Lanjut kita ke bagian kepraktisan ya. Nah, untuk Vario 160 ini jujur bagian depannya juara ketimbang dua motor yang lebih mahal tadi. Karena di sini
di bagian laci ada dua, satu model terbuka dan satu model tertutup, serta di bagian yang tertutup ini dilengkapi dengan power outlet untuk ngecas smartphone. Dan yang saya suka di motor Honda adalah power outletnya itu sudah USB ready gitu loh, nggak perlu adapter tambahan. Lalu di sini ada cantolan untuk menaruh kantong plastik atau apa gitu ya, kita belanja di minimarket atau di mana gitu, atau ke pasar. Dan di sini juga yang saya bilang tadi, dia modelnya datar, jadi lebih enak gitu loh untuk menaruh barang. Sedangkan untuk yang PCX dan ADV ya, dia hanya satu tempat penyimpanan di sebelah kiri saja, di situ dan di situ. Modelnya tertutup dan dia sama dengan Vario ya, dilengkapi dengan power outlet yang sudah USB ready. Nah itu. Untuk ADV seperti ini ya. Nah itu. Namun ya di sini tidak ada cantolan ya, karena di bagian bawah ini kan untuk tempat tangki bahan bakar. Jadi khawatirnya malah mengganggu. Lalu kita bahas untuk bagasi. Nah kalau bagasi ini jelas yang kedua ini lebih juara ketimbang yang ini. Karena untuk Vario ini kan dia berbagi ruang ya dengan tangki bahan bakar. Jadi kapasitasnya nggak terlalu besar, tapi cukup sih untuk misal kita membawa sepatu atau jas hujan ketika musim hujan, itu kan sangat penting ya. Nah seperti ini. Dan bisa untuk menaruh helm sih, tapi nggak semua helm bisa masuk. Oke kita tutup. Nah untuk PCX dan ADV ini sebenarnya mirip atau mungkin sama persis ya. Nah ini ya, ini juga yang saya suka di Honda Matic yang dimensi besar itu. Selain dia cukup dalam, tapi dia juga panjang gitu loh. Jadi lebih leluasa untuk menaruh barang bawaan. Yang jelas ini helm bisa masuk, tapi menyesuaikan juga ya tipe helm dan juga cara menaruhnya. Nah ini. Kemudian untuk joknya sendiri, sebenarnya sih punya kemiripan ketiganya. Cuman kalau Vario itu dia lebih kurus. Dan kalau saya tekan-tekan di bagian tekstur busanya, ini lebih keras loh. Emang kelihatannya tebal dia. Nah kelihatannya tebal kan. Tapi dia kalau diduduki itu pernah saya coba cukup keras. Dan untuk tekstur kulitnya dia sama semua ya, model kasar seperti ini. Sedangkan untuk PCX, ini karena PCX dan ADV unit display ya, jadi dia ada plastiknya. Nah untuk PCX ini, dia lebih lebar dan lebih panjang juga. Lalu untuk tekstur kulitnya, yang depan ini halus untuk pengendara, untuk yang belakang atau untuk penumpang dia kasar, seperti punyanya Vario. Kemudian untuk ADV 160 sama dengan PCX, tekstur yang depannya dia halus, kalau yang belakang dia kasar. Lalu untuk bagian kokpit ya seperti ini. Ini untuk ADV, ini untuk PCX, dan ini untuk Vario. Yang juara sih ini ya ADV, karena bentuknya itu benar-benar gagah bener gitu loh. Dengan model info panelnya itu sederhana kelihatannya, tapi infonya cukup banyak dan cukup lengkap, cukup ramai. Serta di sini untuk bagian tombol-tombol pengaturannya itu juga unik banget. Untuk tombol-tombol seperti ini, di sebelah kanan ada tombol ISS, hazard dan juga starter. Di sini ada lampu dekat, lampu jauh, klakson dan sein. Dan stangnya ini dia pakai fat bar ya, bentuknya itu benar-benar gagah banget. Dan karena ini tipe ABS, jadi dia pakai warna perunggu seperti ini. Lalu untuk bagian kepunyaannya PCX, ini dia lebih mewah sih. Kalau yang tadi kan lebih gagah, kalau ini lebih mewah. Karena banyak aksen warna chrome, terutama di bagian stang dan juga di bagian cover racernya ini ya. Ini ada perpaduan warna chrome dan juga piano black. Dan untuk panel infonya seperti ini seperti mobil sih,
karena dia terbagi-bagi gitu kan. Dan untuk Vario seperti ini ya, karena dia varian yang paling terjangkau, makanya dia infonya lebih sederhana. Jadi seperti ini ya. Dia juga terbelah menjadi dua. Jadi di sini untuk penunjuk kecepatan dan lain-lain, dan di atasnya untuk lampu-lampu indikator. Dan untuk tombol pengaturan speedometernya ya, dia normal sih, ada dua seperti ini. Dan untuk PCX juga seperti ini. Ya kembali lagi yang paling unik itu ya ADV 160. Untuk tombol-tombolnya tadi di PCX sama persis dengan ADV 160. Tapi untuk yang Vario 160 dia ada perbedaan di bagian yang kanan karena dia hanya ada tombol ISS dan juga starter. Lalu untuk kuncinya semuanya sudah keyless ya atau smart key. Kalau secara fitur ADV dan PCX ini sama. Kalau Vario ini sedikit berbeda. Karena yang membedakan adalah pertama di bagian tuas ini kuncinya atau keylessnya dia di tepian tidak dilengkapi dengan lampu-lampuan gitu ya. Dan juga di bagian tombol ini hanya ada satu untuk membuka jok. Lalu untuk bagian kepunyaannya PCX, nah seperti ini ya. Ini di bagian tepiannya kelihatan kan ada warna bening-beningnya seperti ini. Ini kalau dia posisi nyala, dia akan menyala warna biru. Lalu di sini ada dua tombol untuk membuka jok dan juga membuka tangki bahan bakar. Sama halnya dengan ADV seperti ini. Oh ya, tadi saya belum menampilkan untuk lampu belakangnya ya. Lampu belakang untuk ADV seperti ini. Ini dia lebih kaku gitu. Kalau yang PCX dia seperti ini. Ini lebih keren sih, bahkan dibandingkan dengan PCX model sebelumnya. Ini lebih elegan, lebih dinamis, dan nggak terlalu melebar banget gitu loh. Kemudian untuk yang Vario, sebentar. Nah untuk Varionya seperti ini. Ini juga cukup sporty sih. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk harganya nanti saya akan taruh di deskripsi atau saya akan dubbing di sini deh untuk harga terbarunya ya. Jadi seperti itu aja video pembahasan saya untuk komparasi 3 motor Matic 160 cc-nya Honda, yaitu Honda ADV 160, PCX 160 dan Vario 160. Jadi menurut kalian mana yang lebih cocok? Ya kembali lagi ya. Untuk masalah desain itu selera, untuk masalah fungsi juga tergantung kebutuhan kita masing-masing. Kalau untuk harian, misalkan untuk ke pasar, untuk belanja gitu ya, Vario lebih oke sih. Tapi kalau kalian untuk touring, yang untuk ya seneng-seneng cari kenyamanan, antara PCX atau ADV ini sih. Nah PCX sama ADV ini kan juga sebenarnya secara fitur itu hampir sama, secara desain beda. Jadi balik lagi ke selera masing-masing. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mosovibi. Lalu ada Facebook juga ya, @mosovibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.